Hai teman-teman, kembali lagi sama Catherine di Finlandia dan aku. Hari ini aku mau curhat sedikit. Halo semua, kembali sama Catherine di channel Finlandia dan aku. Dan hari ini kita di dalam rumah aja, karena ada hal yang teramat sangat penting yang aku perlu kasih taukan ke kalian. Jadi pertama, channel Finlandia dan aku meskipun membagikan video informasi tentang cara mendapatkan pekerjaan di negara Finlandia, tetapi tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk mengantarkan ke Finlandia. Itu nggak pernah ada kerjasama, tidak ada afiliasi dengan siapapun, pribadi ataupun perusahaan. Oke? Jadi semua perjuanganku dan perjuangan orang-orang yang aku wawancarai di video-videoku itu asli mereka berdasarkan perjuangan mereka sendiri. Ya, tidak ada mereka meminta atau membayar kepada perusahaan individu manapun. Soalnya ini aku kayak yang nervous gitu, gugup sedikit. Soalnya setelah 1 tahun dan 1 bulan aku akan kembali ke dunia kerja. Dan aku yang udah terbiasa di rumah dan gak ada plan, dan sekarang harus kembali merencanakan semua hal itu kayak yang aduh, gimana ya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi teman-teman yang tertarik masalah pekerjaan ya, atau bekerja di negara Finlandia tuh begini. Em, Kalau di Finland tuh, terutama aku ya, aku harus merencanakan misalnya jalannya nanti kemana, rute yang aku ambil di mana, kayak gitu-gitu lah. Terus hari ini cuacanya kayaknya perlu salju, perlu salju, perlu sepatu yang kayak apa, nah kayak gitu-gitu loh. Jadi ini agak sebuah kekagetan dan memunculkan satu perasaan yang agak males gitu loh. Ngerti nggak sih? Udah terlanjur enak-enak di rumah, setiap hari bisa bobo siang gitu kan. Tidur siang, maksudnya bisa tidur siang, terus sekarang disuruh balik lagi kerja minimal 8 jam. Kalau kalau aku biasanya 8 jam ya biasanya. Terus harus ngingetin ini gitu kan. Kalau kalau di tempat kerja itu harus mengingat eh, rekan kerja, waktu, apalagi. Pokoknya semua muanya itu kayak yang ini harus hal yang sesuatu yang baru. Padahal itu aku udah biasa kerja gitu loh. Tapi terima kasih kepada pandemi, kan apa, otaknya udah berbeda ya, harus udah kemarin-kemarin itu udah terbiasa untuk santai dan memunculkan lemak-lemak baru di tubuh ya kan. Jadi aku harus ya, oke, jadi aku udah harus pasang alarm itu, terutama tadi pagi, terus tadi malam persiapan seragam kayak gitu-gitu. Terus, aduh, hatiku, bus, jadwal, temperatur udara di luar. Jadi itu, teman-teman aku ini bikin video juga nggak ada persiapan, karena aku cuma ingin berbagi gitu loh. Ingin berbagi bahwa beginilah rasanya setelah 1 tahun dan 1 bulan nggak bekerja sama sekali, dan sekarang harus bekerja lagi tiba-tiba.
Itu rasanya greget. Hmm, itu pertama. Aku juga pingin menjadikan ini sebagai em, apa ya, kayak diary, video diary gitulah. Nanti kalau ke depan mengingat-ingat ya, gini loh dulu pandemi itu gitu, nggak cuma nggak enaknya yang terasa, tapi juga enaknya selama pandemi nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Tapi sesudah itu pas harus kembali ke tempat kerja, beginilah rasanya. Nano-nano antara seneng seneng sih, pasti seneng. Sorry ya, aku nggak bilang kalau aku seneng. Aku tuh seneng, aku udah biasa bekerja, dan nggak bekerja tuh berat banget. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat paling udah pada tahu ya. eh jadi kalau kamu mau lihat video tentang bengong di pantai, itu adalah saat-saat dimana aku bener-bener berat sekali menerima kenyataan bahwa aku nggak harus bekerja dan harus diem di rumah itu. Padahal aku kira aku ini anak rumahan loh ya. Tapi kalau pas ternyata setelah setelah beneran harus disuruh diem di rumah gitu, ternyata kok ya sedih ya, sedih banget. Jadi antara sekarang ini seneng, aku udah kontak-kontakan juga sama apa, rekan kerja yang di tempat kerja yang lama. Oh, kita juga hampir sama loh gitu. Ternyata kita kerja di tempat yang istilahnya di gedung yang sama gitu, walaupun nggak di, kayaknya di perusahaan yang sama juga. Cuman ini perusahaan besar gitu kan. Jadi kita ada di cabang-cabang yang berbeda gitu. Jadi seneng, sebenarnya seneng karena bisa ketemu mereka gitu kan, walaupun ya, dan kita saling tahu. Udah tahu satu sama lain gitu kan, kayak bagaimana kalau bekerja. Itu seneng, seneng banget gitu. Aduh, ternyata seneng ya. Sorry ya, aku cuma berbagi tadi nervousnya aja. Nah inilah, makanya ini loh teman-teman, ini ternyata memang harus bercerita agar kita itu menemukan kebahagiaannya gitu ya. Ternyata bahagia. Bahagia. Nervous, memang nervous di tempat kerja baru itu pasti nervous, gugup ya, takut gitu kan tentang apa yang tidak diketahui gitu kan. Tapi di saat yang sama, setelah begitu berbulan-bulan kita cuman message-messagean, DM mana gimana kabar, ya cuma kayak begini, kayak gitu-gitu. Terus sekarang bisa ketemu, wow, seneng juga. Oke deh teman-teman, aku merasa agak enakan gitu setelah setelah bisa bercerita begini. Tadi sih udah dari kemarin-kemarin sih cerita sama keluarganya suami dan sama suami juga, tapi kayaknya nggak sama ya kalau kalau nggak cerita di YouTube. Aku tuh udah merasa kayak teman-teman di YouTube itu baik-baik banget gitu, dan apa, sangat suportif gitu. Bukan berarti si keluarga aku di sini enggak suportif ya, tapi feelnya itu beda gitu. Kayaknya tuh eh apa ya, ya mungkin karena sikonnya beda. Aku dari Indonesia, kemudian sampai di Finlandia gitu kan. Sementara dan mereka orang Finlandia yang nggak kemana-mana gitu, nggak paham beneran gimana sih rasanya pindah ke satu negara yang orang-orang nggak ngomong bahasamu, makanannya beda, cara pikirnya juga agak beda gitu kan. Jadi itu mungkin ya itu yang paling penting buat aku. Makasih ya teman-teman udah mendengarkan celotehku di hari ini. Aku berterima kasih banget teman-teman, mau istilahnya mau mau dengerin gitu. Yang jelas begini, buat teman-teman yang aku belum subscribe, pasti aku subscribe, cuman mungkin agak lambat ya. Jadi aku dikasih tahu bahwa dalam sehari itu cuman boleh subscribe dua dua apa
dua dua channel. Jadi biar biar istilahnya aman gitu loh. Jadi aman buat saya, channelku, dan juga aman buat channelmu gitu. Jadi nggak dianggap spam gitu. Begitu. Aku juga makasih banget buat udah yang komentar, karena dengan berkomentar itu kan kamu meninggalkan jejak ya. Aku abis itu langsung bisa membalas, walaupun memang rada telat, ada yang sebulan kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, soalnya banyak banget. Jadi aku sekarang tuh udah nggak yang datengin orang dan menyapa, karena aku pingin menyelesaikan teman-temanku yang udah subscribe itu tadi. Aku pingin dari hari ke hari nyambung subscribe ke mereka. Jadi aku nggak berkunjung ke teman baru gitu. Aku pengen membalas subscribe-nya itu dulu gitu, karena udah banyak banget yang aku belum balesin subscribe-nya. Oke? Itu pertama. Kedua, buat teman-teman yang istilahnya, kenapa sih Catherine ada konten berbahasa Inggris gitu. Jadi ceritanya tuh selama aku pandemi, aku kan berusaha membangun si channelku. Nah, aku tuh kayak yang model-modelnya serius gitu loh. Pingin agar nanti gimana si channelku ini bisa juga dinikmati oleh orang yang bukan Indonesia atau Malaysia saja gitu kan. Walaupun nanti aku juga usahakan kan, mulai dari kalau nggak salah video Driving to Emma Salo itu udah aku kasih juga terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, kalau teman-teman nanti ada yang juga bisa menuliskan terjemahan bahasa Malaysianya, oke, please contact me ya. Pasti nanti aku bikin komunitas biar nanti gimana lah caranya. Aku pernah lihat kok. Jadi bisa kayak kasih terjemahan gitu. Oke? Seneng banget udah menyapa teman-teman dan berbagi tentang oh sorry ya, lihat nih kayak begitu tuh. Kalau lagi apa namanya, aku dikasih harus segera berangkat. Oke, teman-teman, thank you ya. Bye bye, moi for now. Wish me luck ya di tempat kerja yang baru. Oke. Dah, moi.